Perkenalkan, nama saya Jenny Marcella Bekak. Saya mahasiswa dari Universitas Tribuana Kalawahi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan melengkapi tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan yang berjudul Strategi Pembelajaran Campuran dari bab 12. Nah, di sini poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian blended learning. Nah, saat ini program e-learning sedang menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan. Jadi sering bertambahnya canggihnya teknologi akan mempengaruhi metode-metode canggihnya oleh metode pembelajaran dan akan semakin canggih pula. Nah, untuk beralih dari metode pembelajaran tatap muka atau bertemu secara langsung, lalu berubah menjadi daring atau online, itu sangat membutuhkan effort dan biaya yang tidak sedikit. Namun ini bisa dimulai dengan metode blend learning. Jadi blend learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menghubungkan berbagai cara, penyampaian, mode pengajaran, dan juga gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media di analog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Nah, blend learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dengan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Nah, blend learning itu memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi learning. Nah, blend learning itu melibatkan kelas atau tatap muka dengan belajar online. Jadi metode ini sangat efektif untuk menambahkan efisiensi untuk kelas, instruksi, dan juga memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar ruang kelas. Nah, poin yang kedua adalah strategi pembelajaran secara efektif di era neo-normal. Jadi, pandemi COVID-19 itu menjadikan sistem pembelajaran harus mencari bentuk inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar secara efektif. Jadi inovasi pembelajaran itu dibutuhkan untuk menjabatani adanya halangan pembelajaran secara tatap muka menuju pembelajaran secara online. Jadi pendidikan harus mampu menyusun strategi pembelajaran secara efektif di era neo-normal karena hal ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan agar semua kegiatan belajar mengajar diadakan di rumah dan harus menjaga jarak. Jadi arahan tersebut menurut pendidikan untuk menyusun dan membentuk inovasi pembelajaran yang efektif sebagaimana pembelajaran secara tatap muka. Jadi metode pembelajaran yang biasa digunakan untuk pendidik dalam era neonormal ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pembelajaran dalam kelompok kecil. Jadi pembelajaran dalam kelompok kecil itu merupakan usaha untuk meningkatkan peran anak didik secara mandiri dalam melaksanakan pendidik dalam proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi perayaan pendidik dalam proses interaksi edukatif. Nah, yang kedua adalah pembelajaran secara home fight. Jadi, strategi pembelajaran home fight adalah pendidikan mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. Nah, pada era neonormal, kegiatan ini dapat memberikan motivasi pada anak didik serta pendidik dapat melihat dan juga mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh anak didik. Yang ketiga adalah pembelajaran secara project base. Nah, pembelajaran yang berpusat pada guru, teacher-centered learning dapat mengurangi tanggung jawab anak didik pada proses belajar. Nah, proses pembelajaran ini tersebut dapat mengurangi kreativitas anak didik. Nah, hal ini memberikan
rasa bosan dan juga jenuh pada proses pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Nah, metode pembelajaran tersebut memiliki keunggulan, yaitu yang pertama anak didik dapat merancang proses untuk memutuskan sebuah hasil proyek. Yang B, melatih anak didik untuk bertanggung jawab dalam mengelola informasi yang dilakukan pada proyek tersebut. C, anak didik dapat menghasilkan suatu proses dalam kemudahan dipresentasikan. Seperti metode ini memberikan kesempatan kepada pendidikan untuk membentuk dalam teaching sebagai metode mentor terhadap anak didik. Nah, yang keempat adalah pembelajaran secara online dalam jaringan. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh pendidik dan anak didik dalam memanfaatkan alat telekomunikasi dan menjalankan dari rumah. Nah, metode ini mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online. Nah, saat ini proses pembelajaran secara online atau e-learning harus dilakukan guna meningkatkan standar mutu pendidikan. Nah, yang kelima adalah pembelajaran secara blend. Kemajuan teknologi itu memberikan dampak perubahan pada proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini, metode pembelajaran yang dilakukan secara klasikal atau tatap muka secara langsung itu dapat dilakukan dengan online. Nah, kombinasi strategi pembelajaran blend learning itu menggunakan dua pendekatan, yaitu secara online dan juga tatap muka. Nah, terdapat 5 kunci utama untuk melaksanakan pembelajaran secara blend learning, yaitu yang pertama adalah live event, yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka. Nah, hal ini dilakukan secara pendidik dan anak didik secara langsung online. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan melalui Zoom, Google, atau Medsos, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah self-paced learning, yaitu kombinasi dengan pembelajaran mandiri. Nah, hal ini dilakukan oleh anak didik di mana saja dengan menggunakan materi atau bahan ajar yang bersifat teks-based maupun multimedia based seperti video, animals, simulasi, gambar, audio, ataupun kombinasi dari kesemuanya. Nah, yang ketiga adalah collaboration, yaitu kombinasi antara pendidikan peserta didik yang keduanya bisa lintas sekolah atau kampus. Nah, pendidikan dapat meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antara teman, sejawat, antar peserta didik dan pendidik melalui bentuk-bentuk komunikasi secara online seperti chatroom. Jadi, yang keempat adalah assessment, yaitu pendidik harus mampu mengkombinasikan jenis penilaian baik yang bersifat tes dan non-tes atau tes yang bersifat autentik atau portofolio. Yang kelima adalah Performance support materials, yaitu jika pendidik ingin mengkombinasikan antara tatap muka secara langsung atau online, itu harus mempersiapkan sumber daya untuk mendukung kegiatan tersebut. Nah, seperti learning atau content management atau sistem LCMS, itu di mana peserta didik dapat mengakses materi atau bahan ajar, daftar hadir, tugas. Secara perlu diperhatikan juga aplikasi sistem ini dengan digunakan kelancaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Poin yang ketiga adalah C, langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blend learning. Nah, langkah-langkah yang ditempuh untuk menerapkan metode pembelajaran blend learning yaitu yang pertama, setiap kelas itu siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, guru itu membuat jadwal mengenai pelaksanaan metode pembelajaran blend learning. Itu dengan ketentuan kedua kelompok tersebut tidak melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan tatap muka atau learning dan daring dapat dilaksanakan di bawah waktu yang bersamaan.
Yang keempat adalah kemudian di hari selanjutnya, yaitu hari Selasa, siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah yaitu kelompok B, sedangkan kelompok A melaksanakan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Yang kelima adalah jadwal tersebut terus dilakukan secara bergantian. Nah, poin yang berikut D, manfaat yang didapatkan dari penerapan blend learning. Jadi, berikut adalah manfaat-manfaat yang didapatkan dari penerapan blend learning yang juga digunakan untuk penelitian. Nah, yang pertama adalah lebih fleksibel yaitu dengan menerapkan pembelajaran campuran. Nah, siswa itu dapat belajar dengan lebih fleksibel. Yang kedua adalah efektif. Efektif itu meningkatkan hasil belajar siswa. Gabungan metode-metode pengajaran yang diterapkan dalam blend learning terbukti efektif dengan meningkatkan hasil belajar sebagai bahan ajar siswa. Yang keempat adalah meningkatkan kepuasan belajar siswa. Atau blend learning itu dibutuhkan peningkatan kepuasan siswa terhadap pembelajaran dari hasil belajar mereka, sebab dari awal siswa sudah mengetahui alur pembelajaran dari awal. Yang kelima adalah meningkatkan partisipasi aktif siswa. Di banyak pembelajaran tradisional, siswa cenderung lebih banyak berperan pasif dalam kegiatan pembelajaran, sebab sistem pembelajaran tradisional terpusat pada pengajar. Demikian hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Shalom.